Yesus, aku cinta kepadamu Bapakku Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu, sungguh aku cinta kau, haleluya. Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta kau, haleluya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah, amin, haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau, haleluya. Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta Kau. Mari kita semua menyanyi lagu ini. Saudara di rumah atau di mana, katakan Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu, haleluya. Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta Kau, haleluya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah, haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu, haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu Yesus, sungguh aku cinta Kau, amin, haleluya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak ku sembah, amin, haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah, amin, haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah, amin, haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dalam Mazmur Sleman pasal 8 ayat 17, demikian firman Tuhan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, firman Tuhan. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Oh Yesus, aku cinta Kau. Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak ku sembah, amin, haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu Yesus, tak terukur kasih-Mu.
dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut ku sembah. Amin, haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, kudus, sempurna. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Amin, haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Terima kasih Bapa. Sucikan pikiranku, sucikan mulut kami Bapa. Sebentar kami mau terima firman-Mu. Sungguh aku mengasihi Engkau, aku mencintai firman-Mu. Sungguh aku mencintai Engkau Yesus. Haleluya. Ampuni semua dosaku, ampuni semua kilafku. Ampuni Bapa semua dosa salahku Yesus. Haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Engkau Bapakku yang ku cinta, ku sembah. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 21 Mei 2022. Haleluya. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita semua adalah anak-anak yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita adalah anak yang berharga, mulia. Oleh karena cintanya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ini bukti nyata. Tuhan nyata kasihnya. Kita dipelihara. Saya tidak pernah sakit. Saya selalu berkata kepada Bapak Ibu, sejak saya menjadi hamba Tuhan, sejak Tuhan pilih saya, Tuhan panggil saya, tetapkan saya sebagai hamba Tuhan. Sampai detik ini, Tuhan Yesus setia mengasihi saya dan saudara. Buktinya senantiasa sehat. Tidak pernah sakit apapun di tengah-tengah COVID-19. Tuhan pelihara hidup saya, sekeluarga senantiasa di dalam pemulihan yang sempurna dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tapi seringkali kita tidak mencintai Tuhan. Tuhan cinta kita. Tapi seringkali kita kurang cinta sama Tuhan. Kurang peduli, kurang taat kepada firman Tuhan. Oleh itu mari kita sadar. Maka kita selalu atas rahmat anugerah Tuhan kita diizinkan Tuhan pagi kita mendengar firman Tuhan, malam baca firman Tuhan. Bapak Ibu bebas sekarang bisa buka YouTube, mendengar firman Tuhan dari berbagai macam hamba Tuhan. Tapi yang paling penting mari kita mau taat saudara. Kita lakukan seperti kemarin saya sampaikan firman Tuhan tentang Ibrani pasal 13. Supaya ada hidup di dalam kasih Tuhan. Sebagai bukti kita cinta Tuhan, kita mau lakukan perintah Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi saya baca dalam Amsal Sulaiman pasal 8 ayat 17. Aku mengasihi, aku ini Tuhan ya, maksudnya bukan saya ya. Aku Tuhan, karena huruf besar semua. Aku atau Tuhan mengasihi orang yang mengasihi aku. Aku kecil di sini.
Jadi berarti Tuhan mengasihi saya, Yakob Rahmat. Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara semua. Sebut nama masing-masing, saudara. Ini perintah Tuhan, ini firman Tuhan. Jadi Yesus mencintai kita. Dan kita semua yang tekun mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan. Nah, saya mau tekun. Bapak Ibu tekun malam cari Tuhan. Pagi ini sebelum kita beraktivitas mencari Tuhan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita semua beribadah kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Selagi ada kesempatan, seperti saya mau baca nih. Mencari Tuhan tertulis, saudara. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Itu Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Sementara kita diberikan kesehatan, selagi kita masih diperkenan sama Tuhan, selagi kita diberikan nafas sehat, mari kita mencari Tuhan. Dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau mohon maaf, kalau Tuhan panggil kita, sudah tidak bisa memuji Tuhan. Sudah tidak bisa. Nanti ada masuk dalam pengadilan. Kalau hidup kita di dalam firman Tuhan, tanpa masuk pengadilan, langsung kita disimpan Tuhan Firdaus. Tapi kalau tidak disimpan sama Tuhan di tempat yang lain itu, ya, dalam penjara tuh, apalagi kalau berdosa, seperti yang saya bacakan dalam Ibrani, itu semua tuh masih dipenjarakan, saudara. Ya, oleh itu mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan, lagi mencari Tuhan. Mari untuk itu, mari di pagi yang indah ini kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca 2 Raja pasal 14. Puji Tuhan, kita terus bersyukur kepada Tuhan. 2 Raja pasal 14 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. 2 Raja pasal 14 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas raja Israel, Amasya anak Yoas raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yordan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapak leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuh nyala pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Amin. Demikian firman Tuhan. Sudah kita baca 2 Raja pasal 14 ayat 1 sampai 6. Mari saudara, yang pertama ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Selalu kebanyakan saya antara 2 dan 3 karena saya cinta firman Tuhan. 3 bicara Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengenal Allah Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Bapa, sebagai Roh Kudus, dan sebagai Anak Yapi. Tetap Esa Tuhan, ya, bukan berarti Allah 3 tuh. Allah Tuhan tuh Esa, yaitu namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada waktu Yesus sebelum menciptakan kita, dia sebagai Allah Bapa pencipta. Tapi 2000 tahun yang lalu, Allah Bapa pencipta, dia mencipta dirinya sendiri sebagai Yesus, sebagai anak. Dalam rangka supaya manusia yang berdosa ini mengenal Yesus. Yesus turun sampai Yesus sebagai bayi lahir, sebagai manusiawi. Jadi keberadaannya secara kodrat ilahi sebagai bayi. Supaya bisa dikenal bayi, dulu kita lahirkan sebagai bayi. Manusiawi Yesus. Hebatnya Tuhan seperti itu. Tidak langsung diciptakan jadi orang besar gitu dia. Wah lari semua tuh. Tapi sebagai bayi. Bukti. Menangis juga. Sebagai manusia murni. Tapi di balik bayi itu ada keilahiannya. Ya, karena dia adalah Tuhan. Dan setelah mati di atas kayu salib, bukti cinta kasihnya kepada kita semua, supaya kita hidup di dalam kasih yang seperti saya terangkan. Ya, mari kita mau hidup di dalam ketaatan kita firman Tuhan yang pertama. Mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan yang pertama. Seperti ayat ketiga. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Mari saudara kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sudah saya katakan kemarin. Dulu kita hamba dosa. Tidak mengenal kebenaran. Sekarang kita sudah mengenal kebenaran Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15. Kalau saudara mencintai Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Itu Yohanes 14 ayat 15.
Ya, saya mau baca lagi nih, berulang-ulang. Tidak apa-apa, saudara. Firman Allah memang perlu dibaca ulang-ulang. Supaya kita makin paham. Jangan gagal paham. Seperti kita berulang-ulang makan, minum, makan, minum. Pernah saudara bosan makan, minum? Tidak pernah bosan. Demikian firman Tuhan tidak pernah bosan. Ini makanan rohani buat kita. Supaya hidup kita selalu iling dan hidup konsisten di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 21, 23 ada 3 ayat. Saya mau baca demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini mari. Kalau kita cinta Tuhan seperti tadi dalam pujian, Yesus, aku cinta kepadamu. Saya mau taat kepada perintah Tuhan. Perintah. Seperti salah satunya ayat. Waktu Tuhan tanya, apakah Petrus kau mengasihi aku? Jawab Petrus, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Terus apa kata Tuhan Yesus? Gembalakan domba-dombaku. Saya praktikkan itu. Saya lakukan apa? Bukti gembala. Saya berikan firman ini, penggembalaan ini. Ya, saya juga menerima firman Tuhan dari Tuhan. Berarti saya sebagai domba. Hamba Tuhan beritakan firman. Iya, sebagai gembala. Beritakan firman Tuhan. Firman Tuhan kita, kalau kita dididik, semua para hamba Tuhan, kita semua adalah domba-domba Tuhan. Tidak ada pendeta besar. Yang besar satu, hanya Tuhan Yesus. Kita semua sebagai domba-dombanya Tuhan. Gembala agung kita Tuhan Yesus. Kita dengan segala rendah hati, mari kita mau dikembalakan. Mau sebagai domba, gembala agung Tuhan Yesus. Yaitu kita mau taat kepada firman Tuhan. Yaitu menuruti segala perintah Tuhan. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Nah ini penting. Memegang perintah firman Tuhan. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, yang dikasih oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepada dia. Amin. Jadi Yesus akan menyatakan diri, yaitu penyertaan Tuhan bersama kita. Kalau kita mencintai Tuhan dan hidup dengan ketaatan. Ini penting saudara. Karena sesuai dengan tadi firman Tuhan, hidup benar. Kalau hidup benar, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Di balik kebenaran ada kehidupan. Karena dia satu-satunya jalan. Dia mengajar kita untuk hidup cinta, mengasihi, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Sehingga kalau kita melakukan kebenaran sebagai bukti kita cinta Tuhan, maka di balik kebenaran ada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Di ayat 23 jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firmanku, dan Bapakku mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dia. Amin. Diam. Ya, ada janji Tuhan. Seperti Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan. Yesus satu-satunya jalan, hanya di dalam dia. Yesus yang membuka suatu kebenaran. Nah, makanya jelas. Maka dikatakan aku jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jadi kalau akan masuk di dalam kehidupan kekal, akan masuk di dalam kerajaan surga, harus ikuti jalan ke surga. Jalan ke surga hanya di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus ada sumber kebenaran. Maka dikatakan tadi, yang pertama saya katakan, berbuatlah benar. Berbuatlah benar kalau kita di dalam Yesus, hidup di dalam Yesus, hidup di dalam kebenaran. Karena di dalamnya nanti ada kehidupan. Jelas saudara? Ini Allah kata, mari seperti yang pertama, mari kita hidup benar. Karena di dalam kebenaran Tuhan akan menghasilkan kehidupan kekal buat selama-lamanya. Yang kedua, mari kita jangan lagi saudara di ayat keempat ya. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Jadi yang kedua saudara, jangan pernah memberhalakan sesuatu saudara. Ya, Tuhan tidak suka dinomorduakan. Jadi kalau kita hidup benar, maka kalau kita hidup benar, nomor satu sentralnya Tuhan Yesus. Tidak boleh bikin berhala-berhala seperti ini. Ada bukit pengorbanan tidak jauhkan, bangsa mempersembahkan, membakar korban. Jadi ada kita mendua hati saudara. Kita memberikan mungkin HP kita, mungkin barang kita cintai, sehingga Tuhan dinomorduakan, Tuhan dibikin nomor 3. Lebih cinta pekerjaan, seperti contoh, saudara tidak pernah berdoa, lebih senang makan dulu, bekerja dulu, baru cari Tuhan. Salah di situ. Cari Tuhan dulu, seperti Matius 6:33. Carilah dulu kerajaan serta kebenarannya. Jadi Tuhan tidak mau diduakan saudara. Jadi yang kedua, tempatkan Yesus nomor 1 dalam hidupmu, dalam hidupku. Jadi doa 3 hal ya. Yang pertama, hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau hidup benar, utamakan Tuhan. Nah itu jelas. Kalau saudara tidak mungkin hidup dalam kebenaran kalau saudara utamakan dunia. Bullshit itu, omong kosong. Karena dunia bukan sumber kebenaran. Kalau mau hidup benar di hadapan Tuhan, utamakan Tuhan. Itu kita cinta Tuhan. Dan yang ketiga, ya, jadi resiko hukum tabur tuai, supaya kita tahu di sini ayat 6. Melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Oleh itu mari kita yang ketiga kita mengenal hukum tabur tuai. Maka penting kita mengutamakan
hidup di dalam kebenaran dan kita utamakan Yesus. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, utamakan Yesus, mari kita harus mengerti, jangan sampai kita yang ketiga main-main dengan dosa apapun, jangan, karena ada hukum tabur tuai. Jadi Galatia pasal 6 ayat 7, mari saya mau bacakan. Galatia sebagai 6 ayat 7, sebagai terakhir, supaya kita hukum tabur tuai, tahu semuanya bahwa jangan sesat, saudara. Saya mau baca nih. Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Amin. Mari, kata firman Tuhan di ayat 6 tadi, setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Jangan sampai kita berbuat dosa. Orang yang main dengan dosa akan ada kematian. Upah dosa itu maut. Jadi jelas. Mari kita kembali kepada kasih karunia Tuhan. Kita mau kembali, yaitu mari kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, utamakan Yesus. Dan ketiga, mari jangan sesat. Allah tidak menerima. Jangan main-main dengan dosa. Yang ketiga, jangan main-main dengan dosa. Karena di balik dosa ada kematian. Tapi mau hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup mencintai Tuhan seperti dengan pujian ini. Yesus, aku cinta kepadamu. Kalau cinta kepada Tuhan, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Saya sebagai salah satu cinta Tuhan, yaitu kita taat kepada firman Tuhan, yaitu saya menggembalakan domba-domba. Salah satu beritakan firman yang saya sampaikan pagi malam, dan saya menjadi pelaku firman. Mari kita menjadi pelaku firman supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga nanti di balik ini ada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus, haleluya, aku cinta kepadamu. Yesus, haleluya, aku cinta kepadamu. Tuhan Yesus, haleluya, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kau. Amin, haleluya. Yesus, haleluya, aku cinta kepadamu. Bapakku Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, haleluya, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kau. Haleluya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Tuhan Yesus, sungguh ku cinta Kau. Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas, jangan lupa berjaga dan berdoa, hidup di dalam kebenaran Tuhan, sentralnya Tuhan Yesus, dan jangan main dengan dosa, tapi hidup di dalam ketaatan kita pada firman Tuhan, sehingga sebagai bukti kita cinta Tuhan dan janji Tuhan, kita akan hidup di surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.